Sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Pagi ini saya berhadapan dengan pohon ini. Saya ingin sharing tentang bagaimana membuat bonsai gaya cascade, ya, gaya air terjun. Nah, selain saya nanti akan sharing tentang bagaimana membuat bonsai cascade, ini kebetulan ada bonus, yaitu sebuah pohon kecil yang berasal dari biji pohon ini juga. Jadi ini pertumbuhannya terpisah, dia hidup di atas karang sendiri, dan karangnya ini karang asli dari pohon ini. Nanti akan kita bentuk sendiri pohon ini menjadi sebuah pohon kecil. Tentunya ini satu jenis, tetapi karena pertumbuhan dia sudah agak daunnya kecil, kelihatannya beda, tapi sebenarnya satu jenis. Nanti kalau yang ini pertumbuhannya juga daunnya lebat ataupun kecil seperti ini akan sama. Nah ini ya, biar bagaimana pohon cascade tetap mempunyai satu tips dan trik untuk membentuknya. Nanti akan saya jelaskan, saya sambil praktekkan bagaimana cara membentuk dan konsepnya apa dari sebuah pohon cascade ini. Nah, kalau dilihat di sini kita masih perlu untuk membuka dulu supaya nantinya akan lebih jelas percabangan dan perantingannya yang sudah ada ini. Kemudian seperti biasa saya akan mencoba untuk memperbaiki posisinya dulu. Tapi kalau memang nanti sudah posisinya enak, juga akan saya jelaskan kenapa kok posisi tersebut saya pilih. Oke, saya buka dulu aja ini pohon, kemudian nanti kita akan bahas satu persatu tentang kondisi pohon ini. Ya, ini adalah proses pemilihan. Saya akan jelaskan. Pada dasarnya ini mahkota sudah ada kerangkanya. Jadi kalau mahkota ini adalah ujung dari pergerakan batang, kemudian di ujung sini kita daerah sini, sekitar ini kita akan memilih lehernya di mana. Kalau boleh saya memilih, ini adalah lehernya di sebelah sini. Jadi cenderung menghadap ke atas, sedikit ke arah kanan, ya kan. Nah, dari patokan leher ketemu ini, kita selanjutnya memilih rangka-rangka mana yang nantinya untuk dibuat susunan mahkota, yaitu semua cabang ranting yang berada di atas, pertumbuhannya berada di atas leher ini. Jadi yang ini tidak termasuk. Bisa lihat ya. Nah, ini ke atas, inilah nanti akan menjadi susunan mahkota. Nah, dari sini kita harus memilih. Jadi kalau ini misalkan cabang, kemudian kita memilih rantingnya dulu nih. Nah, ranting ada 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, ya. 6, ada 6. Nah, masing-masing ranting kita pilih. Tadi ini sudah satu ranting saya selesaikan. Nah, ini adalah ranting. Kemudian saya memilih anak ranting yang tumbuh. Dari ranting ini katakanlah ini anak ranting ya, anak ranting pertama, kedua, ketiga. Dari anak ranting pertama ini saya memilih 3 anak ranting, kan gitu. Dari anak ranting kedua ini saya memilih ini saya pilih 1 aja. 1, 2, 3, 4, ya kan. Kemudian yang ini saya memilih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 anak ranting, yang ini ada 4, yang ini ada 3. Dari susunan ranting ini. Kemudian ini yang mahkota saya contohkan. Yang paling atas, ini adalah ranting paling atas, saya contohkan. Jelas ya, video. Terus nah, dari ranting ini
ada tumbuh 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini mau saya pakai semua. Kemudian yang pertama dulu saya pilih anak rantingnya. Saya akan memilih bagian yang paling rendah. Paling rendah artinya paling rendah dari tunas tumbuhnya ini ya. Jadi kalau yang ini saya pilih yang ini. Nah, ini adalah terusan ranting, anak ranting yang paling rendah. Demikian juga yang ini, saya pilih yang paling rendah. Nah, ini adalah terusan ranting yang anak ranting yang paling rendah. Ini biarin. Jadi di sini anak ranting pertama mempunyai 3 cucu ranting. Kemudian yang ini juga saya pilih yang paling rendah. Ini saya pilih 2 saja. Ini saya pilih yang paling rendah. Ini yang paling rendah. Kemudian ini juga saya pilih 1 saja yang paling rendah. Yang ini saya pilih 2. Nah, pemilihan-pemilihan seperti ini tetap saya ulang-ulang dalam konten saya, karena saya kepingin membagikan sebanyak mungkin agar teman-teman bisa memang jelas untuk mengikuti proses ini. Ya, ini tidak hanya pada bonsai santigi, tetapi jenis pohon-pohon lain juga sangat perlu dilakukan pemilihan seperti ini, terutama menghadapi bahan bonsai yang sudah mempunyai banyak perantingan. Nah, ini yang perantingan berikutnya. Nah, di sini ada pertumbuhan yang unik. Jadi satu kekuatan naik. Ini disebabkan oleh apa? Sekali lagi sinar matahari mempengaruhi. Jadi pertumbuhan yang naik lebih sehat daripada pertumbuhan yang turun. Ini kalau kita pertimbangannya pertumbuhan dulu, yang ini kita buang dulu aja. Yang lemah tadi. Nah, jadi kita punya yang ini. Kemungkinan di sini akan kita menjadi ujung dari arah menghadapnya mahkota. Maka saya memilih ranting ini untuk saya perbesar. Jadi tidak akan saya potong ujungnya. Untuk itu saya membuat konsentrasi tumbuh saja. Konsentrasi tumbuh dengan membuang atau mengurangi tunas-tunas yang ada di ranting ini. Ini nanti akan saya perbesar sebagai ujung, kemungkinan sebagai ujung dari mahkota. Oke, saya lanjut dulu dengan yang lain. Nanti saya kembali setelah ini susunan mahkota selesai saya pilih. Ini adalah ranting terakhir yang saya pilih, yang akan saya pilih. Saya tetap memilih yang terdekat dengan pangkalnya. Nah, inilah kira-kira kerangka yang terpilih untuk menjadi susunan mahkota. Sekarang sudah sangat jelas sekali struktur atau anatomi perantingannya dari bagian mahkota ini. Nah, sekalian nanti pada konten ini saya ingin men-sharingkan khusus tentang pembuatan mahkota pada sebuah bonsai tropis. Sekali lagi pada bonsai tropis kita susunan mahkota adalah bagian tajuk yang paling besar yang berada di paling atas. Jadi nanti pada pemilihan cabang ranting, ini adalah cabang, kemudian cabang ini membelah jadi 2 ranting, ya kan? Dalam ranting ini akan saya pertegas lagi atau saya sharingkan ini bagaimana cara memilih anak rantingnya. Nah, dari ranting ini dia mempunyai perpecahan 1 anak ranting, 2 anak ranting, 3 anak ranting atau 4 anak ranting boleh. Ya, 5 ini. Kemudian yang lemah dulu saya buang. Ini juga pertumbuhannya kurang enak, saya buang. Ini juga terlalu rapat pertumbuhannya, lebih baik saya buang. Jadi saya mempunyai 1 dan 2 anak ranting. Dari
anak ranting pertama saya mempunyai pilihan banyak sekali untuk dibuat 7 ranting. Ini pun saya pilih yang terdekat. Ini tadi udah dipilih 1. Kemudian yang kedua adalah ini. Yang lemah kita buang, lihat ya. Yang lemah kita buang, yang lemah kita buang. Kecuali kalau dibutuhkan. Tapi kalau masih ada pilihan, yang lemah ini kita buang. Kemudian ini juga lemah kita buang. Saya lebih baik pilih yang ini. Nah, jelas ya. Jadi satu ranting ini mempunyai anak ranting 1, 2, 3, 4. Oke, yang ini juga. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4. Nah, ranting yang ini, anak rantingnya ada 1, 2, 3. Jelas ini. Saya mulai dari anak ranting yang ini. Saya memilih 7 ranting nih. Pertumbuhannya yang kecil kita buang, yang lemah kita buang, yang pertumbuhannya tidak enak kita buang nih. Kemudian kita pilih satu anak ranting, 7 rantingnya yang paling rendah, yang paling pendek. Lagi selesai. Inilah yang harus dilakukan ketika kita harus memproses sebuah bonsai, yaitu menata perantingannya sesuai dengan jalur anatominya. Dengan demikian yang tadinya rimbun, yang makanannya terbagi-bagi kemana-mana, dia dapat fokus untuk terbagi pada cabang ranting ataupun anak ranting yang terpilih ini. Jadi ini nanti akan kita diamkan dulu agar akar menyesuaikan dengan pertumbuhan yang ini, untuk memberi makan ataupun memberi asupan kepada ranting-ranting yang sudah dipilih. Nanti jalur akar akan berubah ataupun menyesuaikan dengan kondisi yang di atas ini. Ya, daripada kalau misalkan ini memang sudah banyak sekali rantingnya, ya, udah banyak sekali. Ya, daripada kita melakukan teknik potong untuk membentuk tajuk langsung, hasilnya akan lebih lama daripada dipilih seperti ini. Kelihatannya sekarang saya mengurangi, bahkan mengurangi lebih dari 50-60%. Tetapi nanti setelah saya saya arahkan dengan bentuk sebuah perantingan, dia akan cepat jadinya, maksud saya. Jadi setelah leher kita tentukan, selanjutnya kita akan menata mahkota dulu. Mahkota bukan menata sebenarnya, menentukan. Jadi letak mahkota ini sudah jelas di sebelah sini. Kemudian arah tumbuhnya juga sudah jelas. Nah, ini kenapa kok kita harus menentukan mahkota dulu? Karena mahkota ini akan menjadi pemimpin dari kelompok tajuk yang lain. Jadi inilah pemimpin dari kumpulan tajuk pohon ini. Nah, di sini ada sedikit kelemahan, yaitu cabang ataupun
cabang besar ini bergerak ke arah belakang. Ya, jadi ini tidak saya pergunakan sebagai leher, tetapi ini adalah lehernya. Yang saya tentukan sebagai leher adalah leher yang menghadap ke atas persis. Jadi kurang enak kalau kita menentukan lehernya ini karena dia menghadap ke belakang. Ya, leher adalah bagian terakhir pertemuan antara ujung pergerakan batang dengan kumpulan mahkota. Inilah leher. Kecil tidak apa-apa, pendek tidak apa-apa, panjang pun juga tidak masalah. Yang penting dia berada di posisi paling ujung dari pergerakan batangnya. Tetapi pada bonsai tropis tidak selalu harus mempunyai leher tunggal seperti ini. Maksud saya bukan leher tunggal, artinya kumpulan mahkotanya terdiri dari susunan tunggal. Kalau ini tunggal, ya. Tetapi di bonsai tropis bisa susunan mahkota ini bisa dibantu oleh cabang ranting yang lain yang berada di dekat ini kalau diperlukan. Ya, jadi misalkan yang ini bisa diperlukan untuk memperlebar mahkota kemari, jadi saya bisa menyatukan cabang ranting yang ini dengan susunan mahkota yang utama. Begitu juga yang lainnya, ini pun juga bisa saya angkat untuk menjadi tambahan dari susunan mahkota yang ini. Tetapi kalau kita tidak mau, artinya tidak diperlukan, ya kita pakai leher yang berasal dari batang yang tunggal atau terusan cabang yang tunggal. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi inilah susunan mahkota terpilih. Jadi saya sekarang sudah tahu kira-kira selebar berapa ini mahkota akan terbentuk. Kemudian arah hadapnya akan dominan ke arah mana. Meskipun cuma sedikit 5%, 10%, tetap kita kasih arah dominan. Karena memang pohon ini bukan pohon yang simetris. Jadi pohon ini mempunyai arah tumbuh, mempunyai kekuatan tumbuh. Nah, itu ditunjukkan dengan arah hadap dari mahkota. Nanti kalau kurang pun saya masih bisa memiringkan sedikit pohon ini kemari sehingga kemiringan derajat leher ini akan bertambah. Jadi saya bisa memperluas ataupun memberikan tekanan arah tumbuh yang lebih banyak lagi kepada mahkota ini. Jadi kalau arah tumbuhnya lurus ke atas, maka mahkotanya cenderung simetris ke atas. Arah tumbuh ke kanan, dia akan cenderung dominan tumbuh ke kanan dengan arah tumbuh ujung dari mahkota, dengan memberi arah tumbuh ujung dari mahkota. Kalau dia ke kiri, ya ke kiri ujungnya nanti di sini. Ya, ini tentang kerangka mahkota tadi udah saya jelaskan semua. Kenapa kok mahkota ini berada di sini dan lain-lain. Sekarang saya akan teruskan dulu ke cabang ranting yang lain. Nah, dari sini saya bisa menentukan cabang ranting mana yang nantinya akan dibutuhkan sesuai dengan arah hadap ataupun konsep yang sudah ditentukan dari awal lewat penentuan mahkota tadi. Ini sangat penting karena ini adalah pemimpinnya, maka yang lain akan mengikuti yang sudah kita tentukan ini. Sudah selesai saya melakukan pemilihan. Jadi di sini yang utama saya melakukan pemilihan pada dasarnya mengikuti anatominya dulu. Ya, saya akan lebih sering men-sharingkan membuat bonsai dari bahan yang seperti ini, artinya bahan yang sudah mempunyai anatomi yang lengkap. Ya, meskipun terkesan saya hanya memilih saja, tidak masalah. Yang paling penting apa yang ingin saya sampaikan atau sharingkan bisa dapat dimengerti. Banyak juga sharing saya tentang membuat bonsai dari bahan yang harus memulai membuat dulu, membuat percabangan, bahkan membuat jalur kehidupan batang segala macam banyak. Cuman dari konten-kontennya atau dari bahan yang seperti ini, kemungkinan apa yang ingin saya sharingkan bisa lebih dimengerti karena di sini sudah mempunyai gerak batang, sudah mempunyai cabang, sudah mempunyai perantingan dan bahkan konsepnya sudah ada. Tetapi tidak masalah, hal itu akan saya jelaskan lagi bahwa pertumbuhan dalam sebuah pohon mempunyai anatomi akar, batang, cabang, ranting, anak ranting, daun dan seterusnya. Nah, itulah yang harus dimengerti dulu. Itulah elemen-elemen yang akan kita olah. Kita olah
dengan pertimbangan yang paling utama adalah pertumbuhannya dulu. Artinya kesehatannya dulu kita perhatikan. Ya, dalam hal memilih tadi juga saya tidak berorientasi pada aspek atau faktor desain, tidak. Saya berorientasi pada pertumbuhannya dulu. Jadi yang saya pilih adalah kebanyakan ranting-ranting yang sehat dulu. Yang lemah saya buang. Untuk apa? Untuk fokus pertumbuhannya agar pohon ini bisa lebih dapat suplai makanan yang terfokus, atau ranting-ranting yang terpilih ini dapat tumbuh dengan prioritas karena dia memang terpilih. Jadi dia tumbuh akan lebih sehat dan lebih cepat daripada seperti tadi rantingnya yang masih carut-marut, yang masih tidak terarah tumbuhnya. Oke, ya, selanjutnya saya akan membahas dulu mengenai posisinya pohon ini. Jadi kalau posisi atau konsepnya dulu. Konsepnya adalah ini ada pohon cascade. Pohon cascade itu adalah kriterianya adalah ujung dari pergerakan cabang rantingnya melebihi dari batas dasar pot. Jadi kalau ini ujungnya melebihi dari batas dasar pot, maka bisa dikategorikan untuk gaya cascade atau menggantung. Tetapi kalau misalkan ujung ini saya potong sehingga ujungnya jadi yang sebelah sini dan letaknya masih di badan pot, sejajar dengan badan pot, masih dikategorikan semi cascade. Jadi belum dikategorikan cascade. Kalau cascade itu ujungnya melebihi dasar pot. Kalau semi cascade setengah menggantung. Jadi ujungnya masih di atas dasar pot. Ya, itu perbedaannya. Nah, pohon yang cocok untuk dibuat gaya cascade itu kurang lebih adalah yang seperti ini. Ini ideal menurut saya. Karena apa? Karena dia mempunyai dua kekuatan tumbuh. Yang satu kekuatan tumbuh ke atas, yang satu kekuatan tumbuhnya ke bawah. Kita lupakan pohon yang kedua dulu. Saya membahas pohon yang pertama ini dulu, pohon utamanya. Ya, dari di sini ada pertumbuhan yang kuat ke atas, kemudian ada pertumbuhan yang kuat pula ke bawah. Nah, ibaratnya ini saya sedang menata bonsai twin. Yang satu mengarah ke atas, ini nanti susunannya bagaimana? Yang satu mengarah ke bawah, ini nanti susunannya bagaimana? Sesuai dengan konsep bonsai tropis, yaitu memanfaatkan kekuatan tumbuh. Kekuatan tumbuh yang ke atas ini akan kita ranting ataupun kita tata semestinya dia pohon yang naik ke atas. Kekuatan yang ke bawah akan kita ranting semestinya pohon yang menjuntai ke bawah. Masing-masing kekuatan tumbuh diadakan mahkota. Jadi di sini ada mahkota sebagai mahkota utama karena dia letaknya yang paling atas. Kemudian yang turun ke bawah nanti kita adakan mahkota. Nah, saya kayaknya akan memilih cabang yang ini sebagai nanti susunan mahkota. Jadi ini ada pemimpinnya, ini ada pemimpinnya. Nah, kemudian sesuai dengan konsep saya gerak batang adalah diawali dengan pertumbuhan akar, diakhiri dengan pertumbuhan mahkota. Ini gerak batang yang satu. Gerak batang yang kedua adalah yang ke bawah ini. Kalau mengikuti konsep saya, maka mahkotanya ada di sebelah sini. Jadi apa-apa yang berada di atasnya dia nanti akan kita eliminir. Ya, tetapi saya tidak serta-merta begitu saja. Ya, jadi dalam satu gerak batang ini sebenarnya dia mempunyai kelompok hanya ini. Jadi yang saya maksud kelompok adalah pertimbangannya saya mengarahkan ranting yang ini, mengarahkan ranting yang ini, bahkan yang ini, itu pertimbangannya adalah di kelompok ini. Jadi ini saya beginikan enaknya itu dilihat dari apa? Nggak perlu saya untuk melihat yang atas untuk menyesuaikan perantingan yang di sini. Saya buat aja di sini kelompok yang menurut saya akan bagus. Jadi pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah gerak batang ini kemudian ranting-ranting yang berada di sini. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok mahkota ini. Ini adalah nantinya saya menata perantingan apa-apa yang berada di atasnya dia, di atas gerak batang ini adalah menyesuaikan dengan kelompok yang berada di sini.
Terus bagaimana dengan kelompok-kelompok yang terpisah seperti ini? Ya, ini kelompok terpisah sendiri. Kemudian ini juga terpisah. Kemudian ini juga terpisah. Nah, inilah yang saya sebut dengan kelompok isian. Ya, kelompok isian, kelompok pengisi. Jadi kelompok utamanya ada dua, satu, dua. Ini tiga ya, tapi ini belum saya bahas. Kelompok utamanya ada dua, satu, dua. Kemudian ada lagi kadang-kadang, jarang mestinya, tapi kadang-kadang ada yang muncul kelompok yang terpisah dari dua kelompok utama yang ada. Nah, ini yang saya sebut isian. Nah, isian ini pertimbangannya apa? Jadi dia ada atau tidak ada, kemudian kalau ada nanti ini pengarahannya menyesuaikan yang mana, menyesuaikan yang atas atau menyesuaikan yang bawah. Nah, ini jawabannya. Jadi ini kelompok isian. Pertimbangannya ada dan tidak ada adalah secara keseluruhan. Jadi apakah secara keseluruhan tampilan dia ini bisa enak? Kalau bisa kita pertahankan. Terus kemudian kalau kita pertahankan, mengarahkannya ini berdasarkan pertimbangan yang mana? Pertimbangan keseluruhan. Jadi dia nanti akan mewakili bentuk yang naik dan bentuk yang turun. Ini. Tiga ini, 1, 2, 3. Kalau diadakan ya. Nah, sekarang dari tiga ini mana yang saya pilih untuk diadakan? Kemungkinan yang ini akan saya eliminir. Kemungkinan yang ini akan saya buang untuk dijadikan keringan. Tetapi nanti saya akan putuskan dan saya akan lihat dulu setelah saya melakukan penataan secara keseluruhan. Nah, masalah posisi ini masih dalam posisi yang kepingin kita rubah sedikit, yaitu pohon ini terlalu rebah ke belakang atau agak rebah ke belakang. Nantinya akan kita miringkan rebah ke depan sedikit, sehingga yang ini terkesan mengarah ke punggung belakang bisa agak sejajar nanti dengan, jadi mahkota agak merunduk. Yang paling utama sebenarnya gerak batang ini. Gerak batang ini kalau saya beginikan nanti bisa terlihat lebih bagus, dan nantinya yang akan saya buat sebagai terusan gerak batang akan terlihat lebih di atas. Nanti kita coba untuk di reposisi. Selanjutnya saya akan membahas masalah batang kedua. Nah, ini ada batang yang kebetulan pertumbuhannya mengarah ke belakang, tidak masalah. Jadi kondisi ini tidak ada yang menyebut ideal atau tidak ideal. Kondisi ini tidak ada yang menyebut benar atau salah. Jadi ini adalah pertumbuhan asli dari alamnya seperti ini. Jadi tugas kita lah membuat pertumbuhan ini agar terlihat enak, terlihat sesuai dengan yang utama ini. Yaitu tadi, kalau misalkan kita mau bermain aman, ya udah ini buang aja gitu. Tapi di dalam bonsai tidak bisa begitu. Harus ada pertimbangan-pertimbangan. Bukan berarti pertumbuhan yang nyeleneh ini atau yang aneh ini adalah sesuatu yang jelek, tidak. Jadi inilah yang saya maksud dengan memanfaatkan atau mengikuti kehendak pohon. Jadi kalau dia berkehendak begini, kita ikuti. Nah, ikutinya bagaimana? Dengan menata ataupun membuat desain dari batang yang kedua ini supaya bisa jalan dengan yang pertama. Oke. Nah, di sini menurut saya ada satu kelemahan yang perlu diperbaiki, yaitu pertumbuhannya besar. Diameternya batang ini besar, bahkan hampir sama dengan yang utama. Ya, seperti saya sering utarakan bahwa bonsai tropis, konsep bonsai tropis adalah memanfaatkan kekuatan tumbuh. Artinya kekuatan tumbuh yang 1 dan 2 ini disesuaikan volume perdaunannya, yaitu itulah keseimbangan tumbuh. Keseimbangan tumbuh yang di sini dengan besaran batang yang sekian, dia mempunyai sekian susunan tajuk atau ranting. Kemudian ini juga besarannya batang sesuai, tetapi susunan tajuk rantingnya cuma sedikit.
Nah, ini yang saya maksud tidak seimbang. Bisa dimengerti ya. Jadi ini kan batangnya hampir sama besarannya, tetapi kumpulan tajuknya di sini sedikit, di sini banyak. Nah, ini yang saya maksud tidak seimbang. Nah, cara supaya membuat seimbang bagaimana? Saya akan kupas kulitnya nanti, kambiumnya, sehingga kambium di sini akan terlihat sedikit. Nah, disitulah saya menyeimbangkan kekuatan tumbuh. Jadi kekuatan tumbuh yang besar ini akan saya kurangi kemungkinan sampai separuh untuk supaya mempunyai kesan atau rasa bahwa ini pertumbuhan yang seimbang. Oke, kita ikuti prosesnya. Nah, ini sudah berusaha saya kecilkan jalur hidupnya. Jadi jalur hidupnya sudah terlihat kecil ini. Dengan mengurangi tadi kulit kambium dan sedikit kayunya. Jadi kayunya juga diperkecil. Nanti akan kita sempurnakan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih kurus lagi. Oke, itu tadi sekilas tentang bagaimana menjaga keseimbangan dengan atau memperbaiki keseimbangan tumbuh sesuai dengan kelompok tumbuhnya atau volume kelompok tumbuhnya. Oke, nah selanjutnya di sini udah bisa terlihat dengan jelas bahwa ada satu pohon yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian ada dua pohon yang kedua, jadi ada pohon kedua yang pertumbuhannya di belakang. Kebetulan posisinya sangat bagus meskipun pertumbuhannya agak aneh ke belakang, tetapi dia letaknya atau posisinya sangat bagus sekali sehingga bisa saling mengisi. Ya, kejanggalan-kejanggalan seperti ini buat saya tidak ada masalah, tidak ada baik buruk atau benar salah. Yang jelas bagaimana cara kita untuk kemudian mengoptimalkan penataannya secara keseluruhan, termasuk yang kecil ini. Jadi ini ada pertumbuhan dari biji, mungkin dari biji dia bisa tumbuh di batu yang sama. Ini batunya asli, masih ikut dari batu yang pohon utama ini. Jadi ini memang secara tidak sengaja ada pertumbuhan. Ya, kalau dibuang sayang, kita teruskan aja. Nanti akan saya styling pohon ini juga, pohon kecil ini, yang nantinya diharapkan bisa menjadi satu kesatuan semua. Termasuk pohon yang ini yang akan tampil sebagai aksen dari pohon yang utamanya. Oke, selanjutnya ini mari kita ikuti bagaimana saya memproses pohon ini, melakukan pemilihan ranting cabang sama sesuai dengan tadi yang telah kita lakukan di pohon yang utama.
Ya, jadi pada pohon ini karena ini belum pernah diapa-apain, jadi dia tumbuh sesuai dengan kebebasan dia tumbuh. Saya akan mencoba untuk memilih atau memperbaiki jalur anatominya seperti biasa ya. Jadi ini apa namanya, pertumbuhan liar saya buang dulu sehingga saya bisa jelas melihat kekuatan tumbuh secara keseluruhan dari pohon ini. Ya, jadi kalau boleh saya bedakan atau saya kelompokkan, ternyata pohon ini, pohon kecil ini, pohon imut-imut ini punya 1, 2, 3, 4 kelompok tumbuh atau kekuatan tumbuh. Kekuatan tumbuh sebenarnya secara garis besar cuma terbagi menjadi 2, 1 dan 2 ini. Ini akan saya anggap sebagai pohon twin atau 2 batang. Yang 1 batang ini mempunyai cabang 1, 2, 3, dan 4 dan 5 menuju ke mahkota. Ya, ini jelas ya. Ini akan saya pertegas dengan mengurangi pertumbuhan liar dulu. Ini yang saya maksud dengan memperbaiki anatomi dari sebuah pohon. Nah, udah jelas ya. Sangat bagus, sangat indah. Padahal kita belum melakukan tindakan apa-apa ataupun pengarahan apa-apa dari pohon ini. Nah, ini pohon yang pertama ini. Sorry, ini. Nah, ini. Ini pohon yang kedua. Ada dua pohon, 2 batang. Terus kita melakukan eliminasi cabang ranting yang tidak terpakai, sehingga nanti akan lebih jelas anatominya. Ini sudah mulai jelas. Sama, diurutkan mulai dari cabangnya, kemudian ke ranting. Untuk sampai ranting nanti kita memilih anak ranting, sama, pada prinsipnya sama. Nah, kurang lebih pohon yang batang yang pertama ini sudah selesai saya pilih. Inilah cabang ranting yang terpilih. Kemudian yang kedua. Nah, ini agak rumit karena di sini saya harus membuat kumpulan mahkota tersendiri dari beda dari yang ini. Sama, kita buang dulu cabang ranting yang tidak terpakai.
pertumbuhannya dianggap tidak pada tempatnya. Nah, seperti ini kan, ini banyak sekali. Dengan demikian akan semakin jelas, semakin tegas struktur anatominya, sehingga kita bisa nantinya melihat dengan jelas dan menentukan mana yang benar-benar nanti akan diteruskan, kemudian diarahkan kemana, bisa lebih jelas dengan cara mengurangi atau membuang pertumbuhan yang liar dulu. Oke, cukup juga. Nah, dari yang ini dulu saya nanti akan memilih mana bagian yang akan dibuat mahkota. Kayaknya yang ini lebih cocok. Ini. Ya, ini paling besar soalnya. Dari pertumbuhan cabang saat ini cabang ya, atau badan ya, badan ini terusan badan. Kemungkinan yang akan saya pilih menjadi terusan batang daripada pohon kedua ini adalah ini, sehingga di sini nanti akan dibentuk susunan mahkota. Nah, ini. Nah, sedangkan yang ini adalah sebagai cabang-cabangnya nanti, termasuk yang di belakang. Ini akan saya kurangi. Nih. Sekali lagi volume saya perhatikan, karena ini batang lebih kecil, maka volumenya di sini akan lebih kecil daripada volume yang di sini. Sedangkan yang ini tadi sudah jelas, ini menuju ke di sini adalah lehernya. Jadi apapun yang di atas ini nanti akan menjadi susunan mahkota. Saya akan arahkan sehingga di sini akan membentuk sebuah susunan mahkota. Cabangnya cuma 2. Ini juga di sini susunan mahkota. Ini cabangnya 3, 1, 2, dan 3. Ini yang lain untuk susunan mahkota. Ini susunan mahkota. Ini cabangnya 1, 2, 3. Ya, meskipun kecil tetap kita perhatikan bagaimana strukturnya, anatominya yang benar, supaya pertumbuhannya bisa awet, bisa bagus sampai nanti dia tua, karena jalurnya sudah kita buat dengan benar. Oke, lanjut lagi ke pohon ini adalah sekarang bagaimana saya melakukan pengawatan terhadap ranting cabangnya yang terpilih tadi. Kali ini saya juga tidak akan begitu detail untuk membuat penekanan konten dari pengawatannya. Jadi langsung aja saya kawat, nanti kalau udah selesai pengarahannya akan saya sharingkan lagi bagaimana pohon ini saya arahkan. Oke, tetap ikuti dan simak baik-baik konten ini, karena ini menurut saya sangat perlu. Bagaimana kita bisa menyelaraskan atau membuat perbandingan-perbandingan keseimbangan tumbuh, kemudian irama dibentuk dari gerak batang yang berlainan, kemudian kelompok tumbuh dibentuk bahkan dari pohon yang lain. Nah, disinilah nanti poin-poin yang akan saya sharingkan. Ya, mengenai
pertumbuhan cabang ini yang saya sebut sebagai isian, saya akan membuang satu cabang ini untuk saya kupas kulitnya menjadi keringan. Ya, ini udah dikupas. Kenapa tadi kok saya buang atau hilangkan? Karena pertumbuhannya paralel dengan yang di atasnya. Dan saya kepingin di sini dibuka menjadi ruang kosong yang bisa menembus penglihatan ke belakang. Bisa turun dikit. Nah, jadi kalau ini saya apa namanya? Ya, tadinya kan di sini kurang lebih. Apabila saya kosongkan, kita mempunyai ruang untuk melihat ke belakang. Mungkin ini terlalu panjang juga. Oke, lanjut dengan pengawatan ya. Nah, ini seperti biasa saya melakukan pengawatan secara berurutan. Sekali lagi saya tekankan secara berurutan, dimulai dari cabangnya. Jadi ini yang saya kawat cabangnya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini semua udah saya kawat cabang-cabangnya dulu. Cabangnya dulu. Dan pemasangan kawat seperti biasa dibuat saling mengait antara ujung kawat yang satu dengan ujung kawat yang lain. Jadi agar terjadi ikatan yang kuat ataupun kaitan yang kuat. Jadi yang ini saya kawatkan atau lilitkan pada cabang yang di bawah ini. Kemudian yang satu saya lilitkan pada cabang yang di atasnya. Kemiringan 45 derajat. Yang ini sama.
Kemudian karena ini merupakan cabang yang sudah tua, untuk mengarahkan biasanya yang saya tekuk adalah kawatnya. Jadi ini yang saya tekuk adalah kawatnya, cabangnya atau rantingnya mengikuti kawat. Ini coba saya buat ada tekukan atau belokan sehingga tidak terkesan terlalu lurus. Tadinya lurus, pelan-pelan sekali. Tidak ada gerakan yang sedikit melengkung ke bawah. Lumayan ada gerakan. Nanti kita pertegas lagi. Saya lanjutkan dengan proses pengawatan cabang dulu. Ini masih banyak cabang-cabang yang harus dikawat. Selanjutnya saya melakukan pengawatan pada rantingnya. Nah, ini kenapa kok perlu dilakukan secara berurutan, mulai dari cabang, yaitu cabang adalah bagian yang paling besar. Kemudian setelah cabang terkait semua, ini ada kekuatan sudah. Jadi untuk selanjutnya setelah cabang ini terkait kuat, kita melakukan perantingan selanjutnya, yaitu pengawatan selanjutnya, yaitu pada rantingnya. Pada prinsipnya sama, mengikuti arah putaran yang sudah ada, yaitu kawat yang berada pada cabangnya, kemudian mengaitkan satu ujung kawat dengan ujung yang lain. Jadi saya mengaitkan ranting yang ini dengan yang ini, melewati sedikit batang, sedikit cabang, jadi kuat.
antara ini dengan ini udah terkait dengan sangat kuat. Dan juga yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak ranting yang harus dikaitkan dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, karena untuk keseragaman kawat, saya memilih kawat nomor 3 dulu dengan mengaitkan ranting yang anak ranting yang nomor 1 ini dengan yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jadi ini dengan ini akan saya kaitkan menggunakan kawat nomor 3 karena ini cukup besar. Mengikuti lilitan kawat sebelumnya dengan tidak memberikan jarak. Jadi ini mepet agar terlihat lebih rapi dan kuat, tidak ada ruang kendor. Ini bagian ranting udah saya mulai kawat. Saya lanjutkan dulu dengan yang lain, masih banyak ini. Nanti saya kembali dengan pengawatan anak ranting atau cucu ranting yang kecil-kecil ini menggunakan kawat nomor 2 atau 3. Nanti di situ ada beberapa teknik yang akan saya sharingkan, teknik kawat double, teknik kawat single, ataupun kawatnya bisa sampai 3 nanti double triple. Oke, saya lanjut dulu dengan rantingnya ya, cukup lama ini nanti. Nah, ini saya mau mempraktekkan bagaimana melilit kawat rangkap atau double ini, double 2, rangkap 2. Jadi di sini ada 2 anak ranting ataupun cucu ranting ini. Di sini ada 3. Ini akan saya pilih di sini 2, kemudian di sini 2. Jadi ini ada 2 kawat yang ujungnya akan saya kaitkan ke masing-masing 2 anak ranting. Dua ujung yang di sebelah sini sudah saya kaitkan, kemudian 2 ujung yang lain.
Kemudian saya akan memperagakan bagaimana melilit kawat yang single. Jadi ini satu kawat, saya akan lilitkan ke ranting yang ini dengan ranting yang ini. Untuk pengawatan yang lebih memudahkan, sebaiknya arah putaran kawat satu arah. Jadi pada nanti pertemuan-pertemuan yang seperti ini, kita tetap bisa menghindari kawat yang bertumpuk karena dia satu arah. Satu udah terkait ke ranting yang ini, kemudian yang ini yang kedua terkait dengan ranting yang ini. Jadi ini akan ikatannya akan atau lilitannya akan sangat kuat sekali karena dia berasal dari ranting yang berbeda. Ya, jadi apabila kita punya anak ranting seperti ini, kemudian kita lilitkan ini dengan ini, tidak akan kuat karena tidak ada tahanan. Jadi jarak yang terlalu dekat, lilitan tidak akan kuat, goyang. Tapi kalau jaraknya jauh, lilitannya ini kuat. Ini ada jarak dekat yang akan saya lilitkan satu dengan yang lain. Harus benar-benar ketat tarikannya sehingga dia bisa kuat. Cukup kuat. Ya, itu tadi beberapa teknik pengawatan menggunakan kawat double, kawat single. Pengawatan anak ranting sebaiknya berbeda ranting, itu lebih kuat. Nah, sekarang kadang kita menemukan kondisi di mana kita bisa mempergunakan sekaligus 3 kawat menjadi satu kali kerja, sehingga bisa meranting sekaligus 6 ranting, 1, 2, 3. Nah, akan saya hubungkan dengan 3 yang di sebelah sini. Jadi 3 yang di sebelah sini akan saya hubungkan dengan 3 yang di sebelah sini. Sekali lagi, ini beda ranting. Ini anak ranting 3, rantingnya ini juga anak ranting 3, rantingnya ini. Beda ranting akan saya hubungkan dengan sekaligus 3 kawat. Dengan demikian kita bisa sekaligus mengawat dengan sekali jalan 3 anak ranting, bahkan 6 dengan ujung kawat yang lain.
3, 4, 5, 6. Oke, itu yang bisa saya sharingkan tentang teknik-teknik mengawat. Saya lanjutkan lagi dengan menyelesaikan beberapa sisa yang ada ini. Nantinya untuk kembali kita akan saya sharingkan bagaimana pola pikir kita mengarahkan cabang ranting pada desain pohon ini. Tentunya sesuai dengan konsep membuat bonsai tropis. Ya, ini selesai dilakukan pengawatan tadi. Sekarang sudah saatnya saya melakukan pengarahan. Ya, seperti pernah sering saya sampaikan bahwa memproses bonsai adalah memproses perantingan, di mana tahap prosesnya memiliki 3 tahap, yaitu tahap pemilihan, kemudian tahap pengawatan, dan tahap pengarahan. Semua tahapan dilakukan secara beruntun ataupun sistematis, dimulai dari pemilihan. Kalau pemilihan ya pemilihan cabang dulu, pengawatan cabang dulu, kemudian pengarahan cabang dulu, kemudian pengarahan ranting, dan seterusnya. Ya, itulah kebiasaan saya untuk membuat perantingan bonsai. Semua dilakukan mempunyai tujuan, bukan hanya sekedar keindahan atau apa. Tujuan yang utama adalah pertumbuhan dulu. Jadi kalau kita lakukan semuanya dengan sistematis, maka kita akan memperoleh keadaan ataupun kondisi anatomi yang bagus pula. Oke, sekarang saya mulai untuk mengarahkan pohon ini. Dimulai dengan memeriksa dulu cabang-cabangnya apakah sudah betul arahannya ataupun masih perlu dilakukan pengarahan-pengarahan. Ya, ini saya mulai dari mahkota dulu. Di sini mahkota sudah tidak ada perubahan apa-apa karena dia berasal dari sumber cabang ataupun ujung cabang yang tunggal. Ya. Kemudian kemungkinan yang agak berubah adalah cabang yang ada di sekitarnya ini. Ya. Inilah pengarahan cabang. Ya, ini adalah tempat ataupun terusan batang untuk nantinya dibangun mahkota di sini, mahkota kedua. Ini tadi yang lurus, kemudian kita usahakan untuk dibengkokkan. Sekarang udah agak luwes dia jatuhnya. Kemudian saya beralih ke belakang. Untuk menata percabangan yang di belakang.
Nah, ini adalah mahkota nanti yang di belakang. Di sini terdiri dari dua kekuatan tumbuh, yaitu ini yang besar dan ini yang kecil. Nantinya akan ada dua kelompok yang membentuk satu mahkota. Ini yang saya maksud bonsai tropis, mahkotanya bisa terdiri dari beberapa cabang, tetapi tetap ada cabang utama, tetap ada cabang yang dominan, yang besar. Nah, di sini cabang yang dominan besar nanti akan mengarah ke belakang, kemudian disusul dengan yang kecil di belakangnya atau di sampingnya. Ini juga akan saya bangun semi mahkota dan cabang yang di sini sebagai pengikutnya. Ini ada dua cabang pengikut, bahkan tiga ini di sini. Ini tadi adalah cabang isian. Tetap akan saya keluarkan menjadi kekuatan tumbuh dan mempunyai sekumpulan semi mahkota. Nah, ini semua cabang udah. Mari kita lihat apakah penempatannya udah oke, untuk kemudian dilanjutkan dengan pengarahan perantingan. Oke, ini saya akan menata mahkota. Pada prinsipnya penataan perantingan untuk mahkota ini kita menyebarkan anak-anak ranting yang berada di sekitar sini untuk dia supaya membentuk sebuah sekumpulan, satu grup, dimana kalau bisa jarak antara ranting ini tidak terlalu renggang, sehingga nantinya diperkirakan bisa diperoleh pertumbuhan yang sangat padat pada mahkota. Makanya untuk mahkota, khusus untuk tajuk mahkota, saya selalu menyiapkan ataupun memilih ranting agak banyak agar kita bisa melakukan bisa mempunyai banyak anak ranting supaya dapat mengisi ruang-ruang yang kosong.
Jadi di setiap sisi ataupun tempat ini terisi dengan ranting dulu. Kemudian masing-masing ranting ada anak ranting. Nah, di situ tidak terlalu sulit buat kita untuk melakukan penataan susunannya, karena anak rantingnya nanti akan tersebar di mana-mana dan sangat banyak. Itulah kunci untuk cara mudah membuat mahkota, yaitu menyediakan ranting yang banyak untuk kemudian mendapatkan anak ranting yang banyak pula dan tersebar. Kondisinya, posisinya bisa tersebar. Nah, ini seperti tadi saya ngomong bahwa ujung ini akan saya manfaatkan sebagai ujung dari mahkota yang akan mengindikasikan pergerakan mahkota, arah tumbuh bergerak sedikit ke arah kanan. Ya, ini ada sedikit yang ingin saya sharingkan. Memang kondisi apa saja di dalam bonsai bisa terjadi, termasuk kondisi yang tidak kita kehendaki. Nah, ini setelah kita membuat susunan mahkota, kemudian ada gap yang terlihat horizontal, rata. Jadi ini gap ini bisa dilihat ya. Nah, ini yang kelihatan tidak enak, kurang enak. Nah, caranya gimana? Caranya dengan sedikit membuat atau menyatukan antara mahkota dengan perantingan yang di bawahnya ini. Saya memilih ranting yang ini untuk saya naikkan sedikit, sehingga akan sedikit terlihat kesannya bertemu dengan mahkota ini untuk menghilangi gap horizontal tadi. Demikian juga yang ranting yang sebelah sini saya naikkan sedikit ya, supaya mengisi gap yang kosong tadi. Ya, tentunya dengan tetap memperhatikan arah datangnya sinar matahari ya. Jadi tidak asal diisi. Ini juga masih memungkinkan untuk mendapatkan matahari, maka dia bisa saya naikkan sedikit agar gap horizontal ini kesannya udah hilang. Nah, sekarang udah lumayan. Ini saya turunkan sedikit. Nah, ini sekarang udah lumayan. Kemudian yang di sebelah sini masih kosong, saya ambil dari yang bawah sini. Ya. Nah, ini udah ngisi kekosongannya. Jadi cabang yang ini saya adakan itu fungsinya untuk mengcounter gerak batang yang bagian ini yang dirasa kurang enak. Dia sedikit lurus horizontal begini arahnya. Nah, dengan adanya nanti kumpulan daun di atasnya, gerakan ini akan sedikit bisa terkamuflase. Demikian juga adanya perantingan ataupun tajuk di depannya sini, ya kan. Ya, saya lanjut lagi dengan penataan perantingan ya. Nanti kalau ada yang menarik akan saya sharingkan.
Ini sudah selesai. Saya melakukan pengarahan barusan. Jadi apa yang kondisi sekarang ini adalah kondisi di mana kerangka bonsai ini sudah cukup komplit, sudah cukup lengkap. Tinggal nantinya menjadikan tajuk-tajuknya sesuai dengan penempatannya. Misalkan ini sebagai mahkota, ya dia akan kita bentuk tajuk menjadi bentuk mahkota, terutama yang gomik meneh ini maskeun tolong maskeun biru-biru ini ya ampun aduh mah lebih kencengan suaranya Pak Rudi. Gak apa-apa wes, lebih dekat soalnya. Ayo cepat aku loh adzan ya. Ya memang seperti di awal saya tadi udah jelaskan tentang pohon ini. Ini ada satu pohon kecil yang sama sekali saya tidak kepingin untuk membuang ataupun menghilangkan. Nanti kita lihat ke depan apakah saya bisa menyatukan antara kehidupan pohon kecil ini dengan kehidupan pohon yang besar ini. Jadi perbedaannya sangat besar sekali. Bisa 1:10 ini perbedaannya. Nah, di situ akan muncul perbedaan skala pohon. Di sini akan terlihat seperti pohon dengan skala yang kecil. Di sini akan terlihat seperti pohon dengan skala yang besar. Nah, disitulah nanti saya akan menyatukan bagaimana supaya kedua pohon ini bisa bisa menjadi satu skala, terlihat menjadi satu skala. Oke. Nah, ini sudah selesai. Jadi inilah bagaimana kita mengatur perantingan pada bonsai casket. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.